Om Swastiastu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Inilah sejarah Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot adalah salah satu pura, tempat ibadah umat Hindu, yang sangat disucikan di Bali, Indonesia. Di sini ada dua pura yang terletak di atas batu besar. Satu terletak di atas bongkahan batu dan satunya terletak di atas tebing mirip dengan Pura Uluwatu. Pura Tanah Lot ini merupakan bagian dari Pura Dangkahyangan. Pura Tanah Lot merupakan pura laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Tanah Lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam. Sejarah Sunting. Sejarah Pura Tanah Lot Bali Indonesia berdasarkan legenda. Dikisahkan pada abad ke-15, Bagawan Danghyang Nirarta atau dikenal dengan nama Danghyang Dwijendra melakukan misi penyebaran agama Hindu dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Pada saat itu yang berkuasa di Pulau Bali adalah Raja Dalem Watu Renggong. Beliau sangat menyambut baik dengan kedatangan dari Danghyang Nirarta dalam menjalankan misinya, sehingga penyebaran agama Hindu berhasil sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Pulau Bali. Dalam sejarah Tanah Lot dikisahkan Danghyang Nirarta melihat sinar suci dari arah laut selatan Bali, maka Danghyang Nirarta mencari lokasi dari sinar tersebut dan tibalah beliau di sebuah pantai di desa yang bernama Desa Beraban Tabanan. Pada saat itu Desa Beraban dipimpin oleh Bendesa Beraban Sakti, yang sangat menentang ajaran dari Danghyang Nirarta dalam menyebarkan agama Hindu. Bendesa Beraban Sakti menganut aliran monoteisme. Danghyang Nirarta melakukan meditasi di atas batu karang yang menyerupai bentuk burung beo yang pada awalnya berada di daratan. Dengan berbagai cara Bendesa Beraban ingin mengusir keberadaan Danghyang Nirarta dari tempat meditasinya. Menurut sejarah Tanah Lot berdasarkan legenda Danghyang Nirarta memindahkan batu karang, tempat bermeditasinya, ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual. Batu karang tersebut diberi nama Tanah Lot yang artinya batu karang yang berada di tengah lautan. Semenjak peristiwa itu Bendesa Beraban Sakti mengakui kesaktian yang dimiliki Danghyang Nirarta dengan menjadi pengikutnya untuk memeluk agama Hindu bersama dengan seluruh penduduk setempat. Dikisahkan di sejarah Tanah Lot, sebelum meninggalkan Desa Beraban, Danghyang Nirarta memberikan sebuah keris kepada Bendesa Beraban. Keris tersebut memiliki kekuatan untuk menghilangkan segala penyakit yang menyerang tanaman. Keris tersebut disimpan di Puri Kediri dan dibuatkan upacara keagamaan di Pura Tanah Lot setiap 6 bulan sekali. Semenjak hal ini rutin dilakukan oleh penduduk Desa Beraban, kesejahteraan penduduk sangat meningkat pesat dengan hasil panen pertanian yang melimpah dan mereka hidup dengan saling menghormati. Menurut legenda, pura ini dibangun oleh seorang Brahmana yang mengembara dari Jawa, yaitu Danghyang Nirarta yang berhasil menguatkan kepercayaan penduduk Bali akan ajaran Hindu dan membangun Satkahyangan tersebut pada abad ke-16. Pada saat itu, penguasa Tanah Lot yang bernama Bendesa Beraban merasa iri kepadanya karena para pengikutnya mulai pergi untuk mengikuti Danghyang Nirarta. Bendesa Beraban kemudian menyuruh Danghyang Nirarta meninggalkan Tanah Lot. Danghyang Nirarta menyanggupi, tetapi sebelumnya ia dengan kekuatannya memindahkan bongkahan batu ke tengah pantai, bukan ke tengah laut dan membangun pura di sana. Ia juga mengubah selendangnya menjadi ular penjaga pura. Ular ini masih ada sampai sekarang dan secara ilmiah ular ini termasuk jenis ular laut yang mempunyai ciri-ciri berekor pipih seperti ikan, warna hitam berbelang kuning dan mempunyai racun 3 kali lebih kuat dari ular kobra. Akhirnya disebutkan bahwa Bendesa Beraban menjadi pengikut Danghyang Nirarta. Renovasi Sunting. Pura Tanah Lot selama ini terganggu oleh abrasi dan pengikisan akibat ombak dan angin. Oleh sebab itu, pemerintah Bali melalui proyek pengamanan daerah pantai Bali melakukan memasang tetrapod sebagai pemecah gelombang dan memperkuat tebing di sekeliling pura berupa karang buatan. Daerah di sekitar Tanah Lot juga ditata mengingat peran Tanah Lot sebagai salah satu tujuan wisata di Bali. Sekian, Om Santi, 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 Om.